di layar kosong. Langsung share screen aja. Kayak tadi. Ngap. Dah, mulai. Belum masih. Nah, Yuk. Mulai ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan tentang video kami 2 minggu yang lalu tentang industri bengkel bubut, dan kami akan menjelaskan penyakit akibat kerja yang ada di bengkel bubut ini. Yang pertama itu dari gambar yang pertama ya. Iya. Jadi untuk foto yang pertama coba scroll ke bawah dikit ya. Ininya. Pajanannya. Nah, di situ kan dia lagi megang thinner ya untuk apa sih namanya? Nganuin besinya. Nah, thinner itu kan termasuk bahan yang cukup berbahaya ya jika menggunakannya dengan langsung sama Iya, jika Bang. terhirup. Iya. Jadi di dalam thinner itu kan itu atau tulena itu kan yang disebut di dalam itu mengandung metil benzena atau vinyl metana yang sifatnya tidak memiliki warna, nggak terlalu dalam air, terus dia tuh menyebabkan ini jika terkena kulit tuh dapat merusak kulit, sama jika terhirup tuh dapat mengganggu gangguan pernapasan manusia. Nah, tetapi bahan kimia ini tuh terdaftar nggak ya di Perpres ini? Coba cari, kita lihat. Scroll ke bawah. Tadi apa namanya? Notulena. Metil benzena sama vinyl metana. Benzen. Sama metil sama vinyl metana. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak termasuk dalam. Pelan dong. Iya, jadi tidak termasuk dalam ini ya, belum termasuk. Jadi adanya bensinnya doang tadi. Ya, benzena kan turunan dari bensin. Iya, turunannya. Jadi udah dicampur sama senyawa lain. Jadi ya masuk sih sebenarnya, masuk juga dalam benzena. Cuman udah di bawahnya lagi ya. Iya. Terus Di situ juga ada proses pengecatan. Di dalam cat itu terdapat semacam kayak thinner dan timbal. Timbal itu sifat zat kimia yang berbahaya yang berdampak pada pekerja, itu menimbulkan gangguan saluran pernapasan, kanker, dan lain-lain. Zat ini terdapat di dalam Perpres nomor 7 tahun 2015 tentang yang nomor berapa? Yang nomor berapa itu? yang Dijar. ini tadi nomor 9 kalau nggak salah. Oh, jadi terdapat ya. Nah, ya itu terdapat nomor mana? Itu nomor 8 timbal. Ada kok. Oh iya, ada. Oh iya. Jadi termasuk dalam ya. Ada di undang-undang. Lanjut lagi nih, masih banyak nih bahayanya di nomor 1. Bahaya banget. Lanjut lagi yuk. Cari. Nijar, jawab. Kenapa? Yang nomor 1 tuh fotonya. Ada lagi. Masih nomor 1 nih. Iya lah. Kebisingan ada. Iya, kebisingan juga ada kan di situ. Kemarin ada tuh. Dari- Kabel-kabel juga berantakan banget sih. Nah, kalau kabel Asal. itu termasuk bahaya apa sih? Jatuhnya fisik. Bahaya fisik. Barang-barang jual juga tuh. Di mana aja? Coba kita cari bahaya fisik, ada nggak ya? Kalau nggak, kan di sana berisik banget ya kemarin saya sama si Fajar datang ke sana. Nah, kan tuh berisik banget itu, bahaya kebisingan juga banyak banget sih sebenarnya, itu tinggi banget. Tidak sesuai dengan NAB. Jadi situ ada ya nomor berapa ya? Bahaya fisik nomor. Coba cari deh. Paling atas coba. Bahaya fisik ya. Ini bahaya Itu fisik. fisika dari itu tadi. Mana? Itu ada kebisingan. Ada kebisingan ya?
ada disebabkan oleh getaran kelainan otot tulang sendi. Itu alat-alat di situ pada menyebabkan getaran gitu. Iya sih benar. Terus sama ini kan kalau kebisingan itu kan kalau terlalu lama jadi menyebabkan ini kan penyakit pada pendengaran, mengurangnya fungsi pendengaran kan jadi terlalu lama. Iya. Berbahaya juga sih untuk pendengaran. Lupa lagi. Kayak ergonomi juga ada. Iya, karena posisi duduknya sih itu. Posisi ganggal. Di sini dia bahaya ergonomi masuk ke bagian ini penyakit spesifik lainnya. Oh, yang gitu. Oh iya. Iya. Ini. Lagi nggak, Fadli? Ya itu yang gue sorotin dari tadi di gambar pertama, pekerjaannya ya nggak pakai APD. Oh iya. Padahal pekerjaannya udah resikonya cukup gede. Mungkin nggak dialamin hari itu juga. Tapi lambat laun kan bakalan ada efek dari pekerjaan mereka kan. Iya pasti. Dan tadi masalah kebisingan mereka nggak pakai earplug maupun earmuff. Terus nggak pakai sarung tangan juga. Iya lanjut. Masker loh. Udah. Iya sih. Itu doang. Ini lanjut ya ke gambar 2 ya. Iya Ini lanjut kita ya. lanjut ke gambar. Nah, coba gedein dong gambarnya, kan? Sabar Iya, Mas, kelihatan. sabar. Sabar. Mas Pur. Tarik Mas. ujungnya aja itu, ujung bawahnya. Iya. Mentok Mas. Mas mentok dah. Udah. Bukan gambarnya sebenarnya ya, maksud gua tuh ininya layar ya. Itu wordnya aja. Iya, wordnya kan bisa kiri ke kanan bawah tuh. Wordnya kan bisa di zoom, Pak. Astaga. Kita menjadi gambarnya. Kalau di zoom nggak Pak? Bentar dulu deh, sabar Pak. Coba dari Ya. zoomnya dah. Bisa di Coba. zoom juga. Zoom bisa dalam Iya zoom. sih. Sabar Pak, nih gue gedein Pak. Tuh Pak. Muat nggak? Nah, Nah, bisa lagi geser. Nah, udah tuh Pak. Kita lihat fotonya aja ya. Gede banget ya. Kecilin lagi dikit tuh. Oh, kecilin Pak. Dikit Iya, ya, dikit kemudian aja. itu. Dikit. Dah. Lagi. Dah. Udah pas. Dah. Nah, ayo ada yang mau nyari ini nggak? Bahayanya sama PHK-nya apa? Dari Nabila deh. Nabila mau makan pendapatnya. Itu ada Dilihat bahaya dulu. ergonomi juga nggak sih dari postur pekerjanya? Ada deh. Duduknya gaya Ada. apa itu? Ya kan duduknya. Terusnya juga nggak pakai alat pelindung diri juga. Iya itu. Itu termasuk juga bahaya ke ada kok di Perpres nomor 7 tahun 2019. Banyak Banyak. banget sih. Pertama dari ini ya, dari apa namanya? Dari lidi lasannya itu kan lidi lasannya mengandung banyak bahan kimia ya, banyak banget. Jika dibakar tuh mengeluarkan asap. Nah, asapnya itu cukup berbahaya, yang isi kandungannya juga banyak. Ada aluminium, beridium, kadmium oksida, kromium, tembaga, klorida, sama kromium heksavalen. Coba di situ dong ya. Kadmium itu tuh. Sabar satu-satu apa, Bre?
sebutannya. Tadi kadmium kan depan tadi. Ini pabriknya gede nggak sih? Kok Enggak, ini dia kayak workshop gitu. Kayak kontrakan, di modelnya kontrakan gede gitu jatuhnya. setiap proses itu beda-beda ruangan? Enggak, jadinya itu satu tempat, ya prosesnya ngumpul di situ semua. Kayak Kirain gudang gede lah. tempat. Kayak gudang istilahnya. Tadi yang pertama apaan? Zat apaan? Kok Hah? tadi si Riko jatapan tadi? Rada sulit diingat. Orangnya pergi. Pokoknya tuh zat yang ada di last leading-nya itu ada kok di Perpres nomor 7 seperti mangan. Terus Jadi dia nyebut kadmium sih kayaknya. krom. Iya, beryllium ada, beryllium. Beryllium ada, Beryllium beryllium. ada. Ada itu. Di atas beryllium. Terus cadmium ada. Coba kromium ada kan? Ini krom. Ada dong krom. Nah ya krom itu kromium. Terus tembaga juga ada nggak sih? Tembaga Ada. ada di bawah. Nah, jadi zat-zat itu tuh cukup berbahaya jika terhirup. Terus efektivitasnya tergantung kandungan yang dipaparkan. Jadi kalau lebih dari apa yang bisa kayak lebih dari kandungannya lebih di atas normal tuh bahaya banget sih buat pernapasan sama buat paru-paru. Tuh itu bisa akut sih kalau terus-menerus terhirup. Nah, di situ juga kan Pak itunya pekerjanya tidak memakai APD ya, tidak menggunakan helm. Itu cukup berbahaya juga sih, cukup resiko. Jadi ya mudah terkena paparan itu sendiri. Di situ juga ada bahaya kebisingan, terus efek dari cahaya las tersebut. Iya, karena dia tidak menggunakan helm jadi langsung terkena kontak mata langsung kan. Iya. Itu kan kacamata Jadi, juga kacamata ini kan? khusus. Iya, Bukan khusus kacamata min. Nah, itu kacamata min doang itu. Kalau yang dipakai. Bahaya Itu tersebut juga kan cukup. ada di Perpres nomor 7 tentang bahaya fisik. Iya. Mana coba kita tadi? Kayaknya banyak debu ya. Debu juga masuk. Dia masuk ke bahaya sistem organ, target organ nomor 9. Oh, iya. Kronik. Karena di situ tuh barang-barang ditumpukin semuanya gitu-gitu, ada yang udah lama, ada yang udah berdebu, jadi banyak sih debunya sebenarnya. Salahnya pekerja di situ karena tidak menggunakan APD terutama. Ketika pengelasan kan cukup berbahaya tuh, kan las itu kan panas, jika terkena tangan langsung otomatis tangan itu kan pasti kena luka bakar, itu termasuk bahaya fisik salah satunya. Tapi itu kan juga penyakit kulit, apa bisa kan? Iritasi. Iritasi bisa Iya, soalnya iya. Bisa. Iritasi kayaknya ada nih tadi mana ya? Kronik. Ini ada nih iritasi itu, tapi iritasi saluran pernapasan. Bisa juga. Berarti bukan iritasi jatuhnya. Apa berarti tuh? Emang luka gitu. Iya, luka tapi kalau dermatotis masuk nggak sih? Apa itu dia? Coba ya. Dia kontak gitu.
kontak iritan yang disebabkan oleh zat iritan. Kan kalau ini enggak dong. Kalau itu kan zat kimia ya. Jadi kan kalau ini kan langsung. Jadi ya jatuhnya fisika. Kalau ini kan api, berarti api kan langsung panas. Beda berarti. Soalnya nggak Berarti nggak ada. kontak Jadi ini sama malu. bahan kimia. Nggak nyambung. Kecuali kalau emang bahan kimia itu bersifat korosif baru nyambung. Proses selanjutnya ada nggak? Ini masih ada lagi sih. Itu Apa? posisi dulu belum. Tadi belum udah kan? disebut. Tadi kan udah ergonomi. Tadi udah mana? Itu ya. Tadi udah. Oh iya, Nabil. Masih itu. Sama-sama. Terus iya, di situ juga kan bisa dehidrasi karena suhunya di ruangan Panas. itu padat banget, panas. Ya, makanya kan tadi nanya juga. Iya, panas. Komplikasi kayak gimana? Kayaknya dehidrasi setahu gue sih nggak ada di Perpres nomor 7 deh. Nggak ada ya? Suhu, tentang suhu ada nggak? Itu bahaya suhu bahasa fisik kan ya? Iya itu suhu, dehidrasi itu suhu. Bahaya fisik ya. Berarti masukin suhu. Ada nggak di situ suhu? Adanya Yang merek. bahaya fisik aja. Cari yang bahaya fisik tadi ya. Yang bahaya fisik. Tentang Ini kayaknya ada nih. Ini bukan sih? Kalau udara bertekanan. Bisa deh. Iya bisa juga kayaknya. Nah, itu karena kan ruangannya sempit, udaranya dikompres mungkin. iya sih benar. Bisa. Jadi bisa sih. Udaranya muternya di situ-situ aja. Karena Ada ruangan tertutup, iya. uh-uh, Ada ventilasi, sempit. kurang ventilasi juga sih. Ventilasi, nggak ada sistem udara yang baik lah. Yaudah nih, ini foto ketiga nih ya. Coba Iya. di situ ada nggak ya? Itu sebelahnya tong apa ya? Hah? Tong apa itu sebelahnya? Ini mah tempat duduk itu yang warna biru kayak tempat duduk itu apa sih? ini mah kayak ini anjir, apa ember tapi dibalik. Iya, bekas apa? Kayak itu? tong. Barel. Kayak tong. Barel. Iya, tong barel apa ya? Iya. Kayak buat Nah, minyak kalau- gitu, guys. Bisa jadi sih sini ya, kalau nggak oli kan. Pelumas gitu kali ya buat ini buat mesin-mesinnya. Buat alat-alatnya juga. Bisa jadi iya. Iya bisa jadi tuh. Ini speed banget. Nah, di situ juga pengepresan kan cukup bahaya ya. Kalau misalkan kita lalai atau teledor gitu kan, pekerjaannya lagi teledor, bisa terkena ini juga kan, mesin presnya itu langsung kan. Itu Bisa banyak sih. pengalaman juga. Nah, itu termasuk bahaya apa tuh? Terkena presan langsung. Kayaknya sih bahaya fisik. Itu Iya bahaya Iya, fisik. bahaya fisik. Itu penyakit langsung artinya, bukan penyakit akibat kerja ya jadinya. Jatuhnya kayak risiko langsung lah. Kecelakaan dong. Iya, kecelakaan kerja bukan penyakit akibat kerja ya. Karena itu langsung instan. Di Berarti situ masuknya juga ke sistem organ apa apaan nih? bahaya. Sistem organ mana coba lihat sistem organ. Coba kita cari sistem organnya. Mana coba sistem organ? Nah, target organ ini. Oh, organ. Coba. Pernapasan, Boleh. scroll lagi. Bawa dari nggak? Yang dulu siapa? Kulit. Kerangka. Itu kalau
yang sering jongkok Jadi- tuh ada tuh. Ini sering jongkok ada. Nah itu tadi dia masuknya ergonomi yang tadi ya. Hmm. Iya. Kayaknya Tenis. gambar 1, gambar 2 masuk yang jongkok. Iya. Rata-rata kayak pekerjanya jongkok sih. Rata-rata ternyata jongkok kayak sih. Ada yang gambar 5 dia diri. Ada satu yang diri doang dari awal sampai kelar dia diri. Aduh, ini apalah gitu. Ada tuh diri tuh. Oh, Ini bayar jadi Oleh gitu ya, bayar Canon. fisik gitu. Nggak ada yang itu ya kecelakaan kerja langsung ya. Kalau bayar fisik sih setahu gue sama kayak nomor gambar slide 1, slide 2, kebisingan, terus alat. iya. Iya, cuman itu doang sebenarnya. Iya. Bayar fisik cuma itu doang yang dijelasin di ini termasuk bayar fisik juga. Tangan tangan. Gimana lanjut ke gambar 4? Boleh deh. Boleh. Lanjut, nih. Rata sama kayaknya. Tapi ini kan ada lagi sabarin. Itu kan Cuma yang beda- alat-alatnya yang itu beda. aja. Alat-alatnya itu aja kan udah karatan. Nah, karatan itu kan cukup apa sih iritan kan kena kulit. Korosi. Iya Saya nggak sih? kan tadi derma. Iya. Nah, itu kan di karatan ada zat kimianya. Ada tuh zat kimianya apa? Zat kimianya. Iya, dia yang di karatan. Ya tergantung bahannya itu deh. Iya kan, Nak? Kalau karatan mah ya berarti kan si bendanya itu yang karatan. Udah ini kan. Jadi kayak apa sih namanya? Udah teroksidasi nggak sih? Kan ini kan oksigen sama Teroksidasi oleh si bahan itu. jadi kayak terlalu lama kena air. Kayak misalkan besi. Berarti zatnya si besi itu. Iya, FN, Kandungan besi. data FN oh apa ya? FeO2 itu karena udah gabungan antara besi sama oksigen, jadinya karat. Nah, karat itu juga lumayan bahaya kalau kena, bisa iritasi kulit sih. Iya, yang paling Nah, ini itu mah kan, ya. kan jadi ya karatan itu Iya. bersifat racun. Bisa Jadi bersifat tetanus. racun. Tetanus bisa karena cukup berbahaya. Berarti itu zat kimia sama zat bahaya kimia, bahaya fisik masuk dong itu karatan. Bahaya kimia, maksudnya ke bahaya kimia. Iya. Kimia karena itu di dalam kandungan itu ada Fe atau zat besi sama O2 udah bercampur. Kayaknya masuk ke yang ke-30 dah. Apa? Fe besi sama ini. Oleh Soalnya besi nggak ada di sini. Besi ada, mana ada zinc bukan, zinc itu ini. Zinc bukan. Beda. Zinc apa sih, seng ya? Oh, zinc seng. Ginseng. Nikel. Tadi ada oksigen tuh. Mana? Iya, oksigen mah ada oksigen P di atas sebelah. Bukan. Oh. Oksigen. Stupenium. Batu bata. Gimana lanjut ke 4? Boleh. Kita cari dulu, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti termasuk Kalau mau masuk ke 39 dah itu Fe. apa tuh? Penyakit yang dikeluarkan oleh bahan kimia di tempat
kimia lain dia bisa masuk juga karena nggak disebutkan. Jadi semua yang nggak ada di sini, iya masuknya ke nomor 39 karena itu tidak disebutkan dalam perpres itu. Jadi ada bahaya kimia lain, campuran juga sih. Jadi kita lanjut fotonya. Nomor 4. Nah, ini Gerinda. Pose lagi. Posisi duduk lagi. Ngeganjelnya pakai kaki loh dia. Bahaya ergonomi lagi. Untuk ganjalan. Nah di situ kan bahaya fisik juga ada. Kerjanya nggak pakai APD juga kan di situ? Enggak. Iya. Orang megang besinya pakai tangan ya. Diganjelinnya ke kaki keren ya. Diganjelinnya ke kaki. Kayak player. Tahu. Tapi bahaya kimia di sini ada nggak sih? Bisa jadi ada karena dari ini ya gesekan antara besi itu sama gerinda itu kan menimbulkan asap juga tuh. Asap itu kan berterbangan kan mengandung zat kimia juga dari besi. Percikannya terbang. Iya. Berarti itu mengganggu saluran pernapasan dong? Ya dari besi ada. Bisa terus percikannya bisa banyak mata banget. dia. Macem-macem ya. Termasuk ini ya. Terus bahaya fisika sama ergonominya masih sama kan kayak yang slide di atas apa beda? Ada tambahan? Sabar dulu kita cari dulu. Banyak sih, terutama dari ininya sendiri sih, dari FN-nya sendiri atau besinya itu sendiri. Karena berterbangan. Saat ini lanjut ntar lagi, gue stop dulu ya, gue ganti billing. Gue stop dulu, gue ganti billing lagi, lanjut ntar. Iya. Ganti billing gimana? Ganti room. Karena kan dibatasin ini juga. Ya, saya screen Fajar Bayu Praketiu. Si billing. Nah maksud gue kayak gini nih, kelihatan zoomnya terus ada ininya kecil tuh. Iya. Tadi gue kan nanya ke lu kayak gitu. Lanjut tip. Nah tadi sampai mana? Sampai bahaya fisik. Bahaya fisik dong. Bahaya kimia dari asapnya. Percikan. Terus sama ini kan nggak berkarat sih, itu bagus. Jadi ini sih besinya sih bagus ya. Pasti tuh alat itu main pis. Iya. Alat itu juga bahaya tuh, pantulan ininya nih, pantulan apa namanya? Pantulan apinya percikannya itu kan termasuk bahaya fisik juga jika terkena tangan. Atau lagi lebih parah terkena mata. Karena itu berefek langsung ya. Nah, terus apa lagi tuh? Itu ngapain? Nama alat tahu nggak? Yang bawahnya, lanjut aja yang bawahnya ya. Yang kalau ini yang terakhir. Yang terakhir itu proses bubut. Proses pembubutan. Nah, di proses itu ada apa aja tuh? Ada kebisingan. Kebisingan itu dari alat itu sendiri tuh. Sama Gerinda. Satu ruangan ya. Gerinda yang terutama Gerinda yang paling Gerinda. Ini si Fajar. Terus debu. Debu. Nah, di gitu kan tangan itu megang stainless itu benarnya apa sih? Kita lihat Indonesia. Sedap tuh kalau kena kayak. Ya Allah, Jar. Yes. Jadi ingat sebuah film. Apa? Final Destination.
Yoi. Nah, itu ada kandungan senyawa juga. Nah, itu kalau lagi megang stainless itu ya setidaknya ada 12% kromium untuk mencegah proses korosi sih. Kalau nggak ada campuran bahan itu bersifat korosi. Untuk stainless bahaya juga sih kalau kena tangan langsung. Iya. Jadi gampang karat terus kayak gitu. Mudah berkarat. Kalau dari sisi ergonominya sih dia ini loh apa posisi kerjanya berdiri terus. Iya, Sama ini bikin posisi janggal tuh. Itu posisi janggal punggungnya. Punggungnya aja kayak gitu. Iya. udah capek sih jadinya pekerjanya. Pegal juga, kaki juga, leher juga. Tangannya itu kan kena getar. Dari alatnya sendiri aja itu kotor banget ya. Kotor itu Berdebu alatnya. banget tuh. Tuh pegangannya juga kotor banget kelihatannya itu banyak debunya. Bahaya itu. Terus apa lagi ayo? Cari-cari. Ada lagi nggak? Nah, Kalau bahaya biologi nggak ada. kalau debu itu masuknya debu. Debu tadi masuk apa? Biologi atau apa? Fisik. Kimia. Fisik dia. Tergantung sih debunya. Pilihan. Debu sekitar ini. Kimia. Debu yang masuk ke dalam tubuh juga bisa kan? Bisa itu ya, target Bisa. organ masuknya fisika target organ. Iya. Perpres nomor 7 tahun 2019 yang mana tuh? Cari deh. Nomor apa? Nomor berapa? Target organ ya? Nomor 9. Nomor 9 berarti ada. Kalau posisi berdiri yang lama tadi nomor berapa perpresnya? Dia penyakit spesifik lainnya. Nah. Berarti nomor ini kebagian 4 ya? Iya, dia penyakit spesifik lainnya kayaknya bahaya biologi masuk ke sini, terus sama psikologi kalau nggak salah. Iya, psikologi ya. Kalau psikologi itu dari lingkungan kerja, jadi nggak ada sih. Karena sini di tempat kerja itu rata-rata saudara semua sih. Maksudnya orang-orang dekat semua. Nggak ada tekanan dong berarti. Tekanan dari dalam. Jarang. Iya, jarang. Soalnya bukan orang-orang lain, orang-orang dekat semua. Udah nih. Nah, berarti sudah selesai semuanya? Udah selesai semua? Udah selesai. Ya udah, dapat disimpulkan jadi di tempat bubut itu sendiri banyak ya dari bahaya kimia, dari asap ini, terus fisika, fisik, kelas, terus lanjut lagi kimianya banyak tuh dari thinner, dari besi itu sendiri, banyak macam-macamnya tuh dari cat. Terus itu udah kalau misalkan terkena itu menyebabkan PHK ya, penyakit akibat kerja, karena misalnya asap plastik itu terkena terus menerus kena pajanan kan ya, terkena gangguan pernapasan yang cukup akut ya. Iya. Nah, itu masuk dalam PHK, penyakit akibat kerja. Terus di situ ada bahaya fisik juga banyak. Bahaya fisik itu berupa kayak bisingan ada karena gerinda, bising banget itu kalau terus menerus bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Tuli atau budak. Iya, apalagi tuli. Itu lebih parah, itu paling parahnya tuli. Terus dari las, ini dari lasan ada. Dari las itu sendiri kan panas ya, itu baik masuknya ini kali ya suhu ekstrim ya. Iya nggak sih? Ekstrim karena itu. panas banget. Suhu bertekanan lah. Suhu juga. Suhu ekstrim ada loh. Suhu bertekanan tadi adanya. Iya ada suhu. Ini ya. Suhu yang cukup ekstrim lah pokoknya, yang cukup ekstrim itu karena panas dari las sendiri ya. Iya. Batas itu sendiri. Nah, sama lingkungan. sekarang ini
gue baru tahu ada lagi tambahannya. Apa tuh? Jadi ada bahaya radiasi juga dari mesin ininya tuh yang kotak buat lasnya itu bahaya radiasi. Oh, yang ini ya, yang kotak itu yang Yang panjang kotak ya? warna kuningnya itu ya, kotak lasnya itu bahaya itu sebenarnya. Radiasinya tinggi. Yang ini bukan sih? Yang kotak mana? Yang iya mana coba itu, oh iya bukan itu mah iya itu benar. Apa nama lalat? Yang ini kan? Yang apa sih? Iya ya, itu buat nganain lasnya, buat nganain apa sih namanya, kayak gitu dah, buat yang lain. Ya semacam kayak generator gitulah intinya. Iya, kayak genset, generator gitu. Genset. Iya kayak gitu dah. Penghubung Buat aja. nyalain ininya lasnya. Itu cukup bahaya itu radiasinya ternyata. Kalau Itu radiasi ada radiasi masuknya nggak? Masuk nggak sih? Itu nggak ada apa ada penyakit lain? tadi Bahaya fisik lain. ya sih. Fisik Fisik itu masuk radiasi. radiasi itu. Bahayanya apa aja tuh kalau radiasi? Kalau terlalu lama. Ini nih radiasi. Radiasi ion tuh. Jadi ya radiasi itu menyebabkan apa? Elektromagnetik kayak itu. Kalau yang lain Menyebabkan apa? Kalau terpapar radiasi yang terlalu lama menyebabkan apa, gangguan apa sih? Ya masuknya kalau radiasi sih tergantung bisa jadi organ tubuhnya juga Organ dalam sih. kan? Iya. Kayak itu kan bisa kanker nggak sih? Sebenarnya bisa kan kanker ya? bisa. Bisa. Kalau dari luarnya cuma merah-merah gitu doang paling. Iya. Kalau Tapi efeknya yang di cuma dalam. itu jadi jatuhnya PHK kan, yang kita Iya. ini kan kerja. Kronik. Iya, itu Kronik. masuk juga. Iya bisa ini bener-bener bisa apa namanya? Bisa pingsan, terus puyeng kan, mual-mual, diare, demam, lemas hingga kejang-kejang. Yang paling parah sih emang kanker sih, radiasi. Kanker paling parah. Terus tadi banyak fisik ya, terus ekonomik dari yang kita lihat gambar sendiri, ekonomik itu banyak banget dari posisi duduknya yang janggal banget itu, posisi janggal, terus ada yang terlalu lama berdiri, macam-macam gitu. Nah di situ juga terdapat di Perpres tentang bahaya ekonomi. Itu masuknya ke PHK karena itu apa sih maksudnya? Jika terus menerus akan menyebabkan penyakit akibat kerja. Iya. Terus habis itu bahaya ekonomi, habis itu apa lagi? Udah ya? Fisiknya Udah sih. banyak sih, fisik dari suhu juga ada, fisik suhu, pencahayaan. Nah itu jatuhnya pencahayaan itu PHK. Kalau tadi kan kayak kena las itu bahaya langsung ya, bahaya fisik langsung. Kalau pencahayaan itu bahaya itu kena itu masuknya PHK pencahayaan karena itu jangka waktunya lama, cukup lama. Nah, ya, terus ada ini lagi di suhu juga bisa dehidrasi, bisa merusak kulit nggak sih kalau suhu? Bisa sih kalau suhu bertekanan tinggi kayak suhu dingin kan bisa membirukan kulit. Aliran darahnya lambat. Matikan darah. Iya, matikan darah. Bisa sih panas juga, tapi yang jelasnya radiasi karena dari mesin las aja udah panas, terus ditambah suhu ruangan panas. Jadi nambah panas sih. Terus radiasi parah. Dari pengepresan juga bisa bahaya fisik. Jika terjepit itu mesin presnya lumayan ya, tangan remuk lah. Gepeng lah. Lumayan. Iya lumayan. Kita kena presannya, karena di situ itu aneh. Pekerjanya tuh jarang ada yang pakai APD yang memadai lah, yang harus yang khusus untuk mengerjakan pekerjaan tersebut ya. Masker aja pakai debu. Iya. Kayak pengelasan, dia tidak menggunakan glove, safety glove ya. Iya. Terutama safety glove ya, itu kan kayak fisik langsung ya.
Kalau terkena karat kan lumayan Bahaya kena juga. tangan tangan hilang atuh nggak apa-apa lah. Terus Gerinda juga tahan besinya menggunakan kaki kan. Itu lumayan juga tuh. Sama dia nggak pakai sarung tangan juga. Mungkin dia ingin melawan hukum alam. Bisa jadi dia Pengen debus kali. Balik global. Pengen debus. profile dia sebenarnya. Positif tinggi kali ya. Iya. Mungkin udah punya ilmu kali. Mungkin gitu kali ya, karena di sana alat-alatnya mungkin kurang, tidak banyak gitu ada. Jadi kan kayak yang kita lihat di video, misalnya video kemarin yang kita buat kan, yang pakai kacamata, yang pakai helm itu aja cuma 2, yang lagi ngelas besi sama yang lagi kita tadi ngelas. Kesadarannya juga kurang. Iya. Mungkin kurang dari kesadaran, dari perhatian atasannya kali. Iya, di situ juga nggak ada yang pakai apapun itu biar apa sih wisingan itu sendiri. Kayak pakai model handset kayak gitu. Ya maaf. Itu kan Maaf. Iya, maaf. Ya. Headset. Apapun itu. Jadi kesimpulannya ya di situ masih banyak bahaya yang bisa kita temui. Nah, di situ juga masih banyak PHK-nya dari bahaya kimia maupun sampai ke bahaya ekonominya masih banyak. Sama kurangnya kesadaran juga dari dari pekerjaan sendiri karena tidak menggunakan APD yang memadai. Terus ya udah. Jadi itu sih intinya. Udah nih ya. Di tempat bubut itu sendiri ya masih banyak lah. Masih banyak bahayanya. Banyak faktornya. Iya, banyak faktornya sama banyak risiko yang menyebabkan risiko bahaya. Pokoknya lumayan nih. Nah, sekian dari kelompok kami. Saya Riko. Terus Nijar ngomong, Jar. Saya Liatin. Nida. Ya, saya Fajar Bayu. Saya Dinda. Oh, jam berbulan. Coba Nabila dulu deh. Saya Dinda. Saya Muhammad Fadli. Kami undur diri. Tangkap saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.